Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Amalia Pijat Mamuju. Oke sahabat YouTube, dimanapun saja Anda berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah tentunya ya yang kita harapkan, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, karena sehat itu adalah nikmat di atas nikmat. Karena itu kita harus jaga kesehatan kita dengan cara menjaga pola makan, olahraga, dan terapi tentunya. Oke, kali ini saya sedang terapi ya, sedang terapi akupuntur namanya. Terapi akupuntur ini bisa mengatasi yaitu kram-kram, Rasanya tuh kesemutan, dan otot yang pegel-pegel itu ya, otot yang kaku, betis, biasa di betis begini, biasanya betis kaku ya, dan biasanya ototnya itu melingkar atau terkunci. Nah, ini perlu di akupuntur, gunanya yaitu untuk memperlancar peredaran darah ya. Akupuntur itu sendiri bisa untuk mengaktifkan saraf-saraf yang mati ya, biar aktif kembali. Jadi saraf-saraf itu kalau aktif, badan terasa ringan ya, karena aliran darah lancar. Jadi badan terasa ringan, tidak berat ya, tidak berat dan tidak pegel-pegel gitu. Jadi perlu di akupuntur gitu ya. Akupuntur ini mengeluarkan energi yang sangat mengontak ya. Jadi mengontak dia. Kalau zaman dulu itu akupuntur memakai tenaga dalam ya, tenaga dalam dikasih energi buat tenaga dalam. Namun sekarang zaman modern ya, sudah tidak pakai ilmu tenaga dalam, yaitu pakai alat tenaga listrik ya, memakai energi listrik ya. Energi listrik itu sendiri bisa lewat baterai ataupun arus listrik sendiri. Namun alat ini menggunakan baterai ya, menggunakan baterai jam gitu ya, baterai jam masih dalamnya. Namun kekuatannya begitu lumayan ya, lumayan menggetarkan. Dia memakai seperti mendorong atau menggerakkan otot-otot yang sedang melingkar ya, melingkar, atau otot yang sedang kecepit juga begitu. Nah, ini getaran ini mampu meluruskan pada otot-otot atau saraf-saraf yang kecil. Gunanya yaitu untuk mengaktifkan saraf-saraf yang mati ya, saraf-saraf yang tidak aktif, jadi kembali aktif lagi begitu ya. Ini dicari titik-titik saraf ya, titik-titik saraf, yaitu dialir di 4 jalur, di 4 jalur titik-titik saraf, yaitu 4 jalur ya. Pertama di betis, di samping ya, samping kanan, samping, kemudian di bagian tulang betis di sampingnya, yaitu titik-titik saraf ya, atau jalan tol arus peredaran darah, mulai dari kaki menembus ke jantung ya. Jadi jantungnya berdetak normal ya. Jadi untuk memperlancar darah itu jantung berdetak normal ya, untuk bisa mengalirkan atau mengaktifkan peredaran darah. Jadi kalau jantungnya berdedaknya normal, itu membuat aliran darah berjalan lancar. Makanya dari arah kaki tembus ke jantung. Itu ini rasanya seperti kontak-kontak begitu ya, kontak-kontak. Namun ada juga yang fisiknya tidak kuat, itu teriak orangnya, biasanya teriak atau geli atau bagaimana gitu. Tapi beda-beda orang ya, ada yang diam juga, tapi sebenarnya menahan dari
setrum itu atau dari denyutan setrum itu. Namun ada yang tidak bisa menahan, bersuara atau bergeli, jadi orang tertawa atau teriak begitu biasanya. Pada umumnya kalau saya teriak ini orang teriak ya, teriak, dan kalau tidak teriak ya geli-geli gitu. Sebenarnya tidak sakit ini, tidak sakit sebenarnya, tidak sakit, cuma kaget gitu ya, kayak kena setrum kontak kaget gitu ya. Kalau sakitnya tidak, cuma kaget ya, kita kaget, terasa kaget begitu, jadi bersuara atau geli juga. Sebenarnya banyak yang bertanya sakit atau tidak ya, sebenarnya tidak sakit ya, ya rasanya seperti kalau pernah kesetrum ya begitulah rasanya. Kalau sakitnya tidak, cuma kaget itu. Tapi kesetrumnya ini bukan kesetrum menyedot darah, bukan ya, kan ini sudah dirancang hanya sekedar untuk mengendorkan ya, mengendorkan otot-otot, bukan menyedot darah. Kalau kesetrum di aliran listrik itu dia menyedot darah ya, darah kesedot gitu ya. Kalau ini tidak menyedot darah, hanya untuk menggetarkan saraf-saraf yang tidak aktif biar aktif gitu ya, diketak-ketakan, dikaget-kaget gitu. Karena ini sudah dirancang tidak menyedot darah, hanya untuk menggetarkan saraf-saraf yang tidak aktif agar aktif kembali dan normal fungsinya untuk memperlancar peredaran darah. Ini saya juga sebenarnya kena setrum juga saya ini, jadi ngontak saya juga kena ya, saya juga ngontak ini tangannya kena setrum gitu. Jadi tapi saya tahan ya, saya tahan. Sebenarnya ngontak juga di tangan saya ini, yang saya pegang ngontak ini ya. Seperti ini prosesnya akupuntur ya, dicari-cari titik-titik saraf, urut ya, diluruskan gitu jalannya, jalan peredarannya kita urutkan, kita luruskan. Nah terus kita tekan, baru kita tekan ke dalam, kita tempelkan baru tekan ke dalam gitu ya, seperti ini. Kemudian pindah ke jalur tengah ya, di betis bagian tengah ini kita urutkan gitu ya, lurus, jarak pakai spasi 1 jari atau 2 jari begitu, berpindah-pindah begitu terus, seperti mijat manual gitu ya. Hanya ini hanya pakai alat akupuntur ya, sama prosesnya, hanya ini hanya pakai alat ya. Nah ini caranya sama, cara pijat terapi manual gitu pakai tangan, hanya ini pakai arus listrik, getaran listrik ya. Jadi sama saja, dicari titik-titik saraf pada peredaran darah itu sendiri, jalan ya, jalannya peredaran darah ya. Prosesnya seperti ini. Nah kalau sudah semuanya di akupuntur, baru diurut ya, diurut ya, seperti biasa diurut gitu. Hanya ini untuk totok sarafnya hanya memakai alat ya, pakai alat terapi. Namun kalau sudah mau diurut pakai manual ya, seperti biasa pakai hand body gitu ya, diurut dari bawah ke atas gitu ya, sama seperti biasanya begitu. Ya seperti ini teman-teman, kita lurus ya, jalannya lurus mengikuti alur. Sekarang pindah ke samping ya, sama juga ya, di samping lurus gitu ya, jarak spasi 1 jari atau 2 jari begitu, dipindah-pindah begitu ya, seperti ini, dari spasi 1 ke spasi berikutnya, dan jalurnya pun harus lurus sampai ke ya, sampai ke ya. seperti ini. Dia kayak dipijat ya.
Ya ini volumenya bisa dipindah ya, dipindah. Namun ini volumenya sampai 9 ya, dari 1 sampai 9 ya. Jadi kita pindah-pindah dari 7 ke 8 gitu, nanti ke 9, nanti turun lagi ke 5 gitu ya. Jadi dipindah-pindah volumenya supaya ada kelainan ya, jangan tetap, harus ya turun naik gitu. Volumenya diturun naik, kita pindah ya dari 5 ke 7, terus 8, 9 turun lagi ke 5 ke 6 gitu. Jadi pakai volume ya seperti ini di bagian betis, yaitu sebelah samping ya, di samping betis. Nah kita tekan gitu ya, kita tempel baru kita tekan. Ya terapi ini bisa mengatasi kesemutan keringgingan atau linu-linu di betis ya, betis linu atau kaku gitu. Kalau betis kaku tidak nyaman ya, tidak nyaman, apalagi kalau semutan kering tidak nyaman, itu tandanya peredaran darah tidak lancar. Nah solusinya harus kita terapi ya, agar aliran darah lancar dengan cara mengaktifkan saraf-saraf yang tidak aktif ya, agar menjadi aktif dan berfungsi, aliran darah lancar. Kalau aliran darah lancar maka badan akan terasa ringan ya. Kunci sehat adalah yaitu darah lancar. Kalau darah itu berhenti mengendap, maka itu di betis rasanya pegel. Itu tanda darah mengendap ya, tanda darah mengendap berhenti. Itu nanti yang kita rasakan betis itu pegal ya, pegal, terus nyut gitu ya, nyut gitu, kram, semutan, itu tandanya darah mengendap ya. Jadi kalau sudah kita merasakan betis itu nyut atau kram, semutan, itu artinya darah mengendap, perlu kita terapi ya. Kita panggil tukang pijat atau ahlinya ya, kita cari ahlinya yang bisa terapi atau yang bisa menjat, intinya tukang terapi ya. Kalau asal-asalan biasanya tidak ngefek ya, tidak ngefek, karena orang terapi itu tahu ilmunya, artinya tahu dasar mana yang perlu diterapi, mana yang perlu dipijat, itu ada dasar-dasarnya ya. Jadi tidak sembarang gitu ya. Kadang kita pijat di sembarang orang, langsung saja digosok, maksudnya digosok itu diurut. Nah itu ngefeknya tidak efektif ya, tidak mantap gitu ya, tidak manjur gitu kalau sembarangan. Makanya cari tukang terapi yang betul-betul yang ahlinya, yang tahu saraf ya, agar hasilnya maksimal, yang kita rasakan pun jadi enak ya setelah diterapi atau setelah pijat. Oke teman-teman, untuk semuanya sekiranya saya akhiri video ini sampai di sini, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya ya, yaitu dengan cara memberikan subscribe, like,
serta komentar bila diperlukan. Jika ada pertanyaan silakan bertanya lewat komentar, insya Allah akan saya baca dan cepat atau lambat akan saya balas ya. Dan terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir video, dan saya ucapkan semuanya dengan ucapan terima kasih banyak yang sudah setia, yang selalu menonton video-video kami, dan saya ucapkan untuk semuanya terima kasih dan sampai nanti ya. Artinya nantikan video kami berikutnya, tentunya di tema dan judul dan berbeda ya. Oke teman-teman, nantikan video selanjutnya berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe-nya bagi yang belum subscribe, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga dengan dukungan Anda semua channel kami bisa berkembang ya, bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang tentunya. Dan semoga harapan kami bisa merubah kedepannya yang lebih baik. Oke, sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya. Wassalam.